Halo semuanya, saya Bambang Sukirno dari Fakultas Komputer Universitas Muhammad Suci Tamrin. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Saya akan mengambil tema tentang sebuah komputer aided desain software bernama Katia. Kenapa saya memilih materi ini? Karena kalau kita lihat pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dunia software berkembang dengan sangat pesat di bidang desain. Dan hal ini tentu berkaitan dengan sebuah ciptaan produk yang berkualitas dalam dunia industri atau manufacturing. Teknologi digital mendukung dalam proses rekayasa dan pengembangan produk seperti halnya komputer aided design, komputer aided manufacturing atau komputer aided engineering sangat membantu sekali dalam terciptanya 3 produk yang berkualitas tinggi. Di antaranya perangkat lunak yang bisa digunakan untuk desain ini dan Katia ada yang lain seperti Abacus, ProEngineer, AutoCAD, SolidWorks, Nastran, dan lain-lainnya. Cuman, tapi kali ini saya akan lebih fokus pada software Katia. Apa sih Katia itu? Katia itu adalah sebuah software dengan kepanjangan Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application, yaitu software dalam bidang desain yang bisa menciptakan suatu output 3 dimensi. Katia dikembangkan oleh perusahaan Prancis bernama Dassault Systèmes dan dipasarkan ke seluruh dunia oleh IBM dan ditulis dengan bahasa pemrograman C++. Katia pada awalnya dibuat pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an, dikembangkan untuk mengembangkan sebuah pesawat jet tempur milik Dassault Systèmes bernama Dassault Mirage yang kemudian diadopsi dalam aerospace, otomotif, dan industri-industri perkapalan dan lainnya. Dalam pasar komputer aided design, Katia berkompetisi juga dengan Siemens NX, ProEngineer, SolidWorks, AutoCAD, dan lainnya. Saat ini, Katia berkembang di berbagai dunia industri. Selain industri pesawat terbang, juga di dunia otomotif dan perkapalan. Katia telah berkembang menjadi sebuah produk life cycle management dan mempunyai standar industri tersendiri. Software ini tidak hanya digunakan untuk menggambar 2 dimensi saja, tetapi juga bisa menghasilkan output 3 dimensi yang bagus dan bisa mempunyai karakteristik seperti prototipe aslinya. Berikut ini kita akan menjelaskan tentang tampilan dari software Katia ini. Yang pertama dari tampilan logo. Logo Katia sendiri ditandai dengan simbol D dan S yang menandakan bahwa pemegang saham atau pemegang software tersebut masih berada di bawah naungan Dassault Systèmes, yaitu perusahaan yang terkenal sebagai perusahaan software di Prancis tersebut. Untuk tampilan layarnya ketika dibuka Katia, lebih simpel ketika dibuka karena tidak langsung menuju ke objeknya atau ke layar untuk membuat objeknya, tapi kita harus membuka file lagi untuk membuat sebuah layar lainnya untuk menciptakan sebuah objek tersebut. Dan ketika kita bandingkan dengan AutoCAD, AutoCAD ketika dibuka langsung menuju layar untuk membuat objeknya, dan tampilan toolbar untuk AutoCAD langsung muncul di semua layarnya. Untuk AutoCAD sendiri kita harus memisahkan antara toolbarnya. Terus yang kedua, drawing yang dihasilkan bisa terlihat lebih nyata karena bisa dilihat dengan 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sebenarnya dengan AutoCAD pun bisa menciptakan 3 dimensi, hanya saja untuk hasil outputnya kali ini saya lebih rekomendasikan untuk Katia, karena untuk Katia sendiri selain output 3 dimensi, tapi Katia juga bisa mensimulasikan objek yang kita buat dengan kondisi nanti apa yang akan ada di lingkungan untuk yang di manufacturingnya, seperti itu. Berarti kita bisa mensimulasikan objek tersebut sebelum kita buat. Itulah kelebihan dari Katia. Terus fitur-fitur yang ada dalam Katia
lebih kompleks dan lebih banyak. Nah saja untuk tampilannya mungkin tidak langsung ditampilkan seperti yang tadi saya bilang di AutoCAD ya. Kalau AutoCAD tadi tampil langsung menjadi satu toolbarnya, menjadi satu di dalam layar. Tapi kalau untuk Katia sendiri dia bisa di hidden untuk toolbar-toolbarnya. Tampilan prototipe Katia lebih mendekati seperti tampilan nyatanya, sehingga orang yang awam pun di bidang teknik dapat mengetahui dengan mudah dan bisa menganalisa dengan mudah hasil outputnya di komputer sebelum kita lanjut ke prototipe aslinya yang akan dibuat. Hal inilah yang mendasari penggunaan program komputer Katia berbasis metode elemen hingga untuk melakukan kajian penelitian. Semua hasil output yang dihasilkan itu didukung dengan adanya fitur yang bagus seperti assembly part. Jadi kalau di Katia kita untuk membuat sebuah produk itu kita bisa membuat beberapa halaman atau beberapa part desain di lain layar gitu. Misalkan kita membuat desain baut dan murnya. Untuk baut itu kita bisa dalam satu Windows atau satu jendela layar. Dan untuk bautnya atau murnya kita buat di layar yang lain. Nah, nanti hasil dari gambar itu yang berbeda part atau berbeda layar itu nanti kita bisa gabungkan menjadi satu dalam suatu assembling part. Di situ kita gabungkan dari satu. Jadi biarpun kita menggambarnya tidak dalam satu Windows, satu layar, tapi part-part yang kita buat tadi itu bisa kita gabungkan menjadi satu layar. Itu untuk Katia. Contoh toolbar yang ada di dalam Katia dan fungsinya, salah satu contohnya adalah pad. Pad ini adalah yang merubah tampilan desain dari dua baris, dari garis-garis koordinat yang kita buat aja dengan garis atau lingkaran itu menjadi tampilan 3 dimensinya dengan menggunakan pad. Terus yang kedua pocket. Misalkan kita membuat sebuah kotak atau sebuah sebuah silinder gitu. Kita mau membuat sebuah lubang di dalam kotak atau silinder tersebut. Untuk membuatnya kita tinggal membuat lingkaran di satu surface permukaannya, kita buat lingkaran terus kita klik pocket di situ dan kita atur berapa kedalaman uh, lubang yang mau kita buat ke dalam lingkaran atau kotak tersebut. Itu salah satu dari fitur toolbar yang ada di dalam Katia. Sebenarnya masih banyak fitur yang lainnya. Terus selanjutnya, kelebihan Katia dibandingkan dengan software yang lain atau AutoCAD, yaitu mampu mengombinasikan antara desain solid, wireframe, sketch modul dalam satu jendela Windows. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk kita membuat sebuah desain yang jadi, itu kita bisa buat tidak dalam satu layar saja, tapi kita bisa mengombinasikan dalam beberapa Windows menjadi satu Windows. Tapi untuk AutoCAD mungkin kita mengerjakannya dalam satu layar, terus kita sambungkan dalam satu layar tersebut. Kalau di Katia tidak, kita bisa membuat di halaman lain dan kita simpan di halaman lain. Nanti kita panggil ke assembly part untuk menggabungkan halaman-halaman itu. Terus yang kedua, mampu menampilkan desain atau prototipe yang lebih nyata dibandingkan software AutoCAD. Sebenarnya untuk masalah hasil prototipenya antara 2 dimensi atau 3 dimensi, kedua software ini sama bisa menghasilkan 3 dimensi juga. Hanya saja untuk AutoCAD, biarpun sudah ada revisi atau pembaruan tentang 3 dimensinya, untuk hasil yang dihasilkan dari outputnya pun tetap lebih lebih apa ya, bisa dibilang lebih nyata seperti Katia. Terus yang ketiga, Katia mensupport tahapan yang ada dalam pembuatan suatu produk dari desain konseptual, desain manufacturing hingga analisa CAE. Jadi, yang seperti saya bilang tadi, untuk di Katia sendiri, misalnya kita membuat sebuah produk mobil, kita bisa menganalisa produk tersebut hingga bagian terdalamnya ban dan bisa menganalisa di dalam proses pembuatannya. Misalkan dalam pembuatan mobil itu kita mau menganalisa kebocorannya. Di Katia ini bisa kita simulasikan karena ada namanya ada namanya toolbar bernama surface. Dari surface itu nanti kita bisa menganalisa misalkan mobil itu masuk ke dalam air lewat lewat toolbar surface tadi.
Nah, ketika masuk itu ada nggak udara yang terjebak ataupun air yang terjebak di dalam mobil tersebut, itu bisa kita simulasikan dengan CATIA. Itulah kelebihannya CATIA, terutama untuk desain grafis di bidang manufacturing atau otomotif. Terus kekurangan CATIA, beberapa kekurangan CATIA. Yang pertama yaitu tutorialnya sulit. Hal ini sepadan dengan banyak fitur yang disajikan. Emang ini cukup sulit ya untuk tutorialnya. Jadi kita untuk belajar CATIA ini mungkin lebih kompleks nanti. Yang kedua, tombol navigasinya cukup susah karena untuk menggerakkannya hanya bisa dilakukan dengan menggunakan mouse. Jadi untuk mouse sendiri itu 3 tombolnya itu semua berfungsi sekali dalam CATIA ini, dalam software ini. Terutama tombol tengah atau yang bisa disebut yang bisa kita apa itu namanya naik turun gitu, bisa buat itu berfungsi sekali untuk tombol navigasi nanti dalam pembuatan produk di CATIA ini. Terus yang ketiga, syarat analisanya kompleks dan aplikasinya cukup berat. Itu karena kapasitas memori yang digunakan cukup besar juga di software ini. Berdasarkan review kekurangan di atas, kita uh, beberapa hal yang perlu ditingkatkan, salah satunya yaitu mungkin toolbar atau fitur yang bisa digunakan untuk kita yang mungkin sekarang itu kan simple ya, di mana-mana kita bisa menggunakan laptop kemana-mana. Jadi untuk kekurangannya mungkin kita bisa mereview salah satu toolbar yang bisa digunakan untuk di laptop ya. Jadi kemanapun kita pergi, kita bisa mengeditnya dengan mudah. Sekarang sih juga masih bisa digunakan untuk laptop, hanya saja kita masih tetap membutuhkan bantuan mouse untuk pemula ya. Cuman untuk reviewnya atau untuk mungkin harapan kedepannya supaya nanti di KTIA ini disediakan sebuah tool yang bisa memudahkan kita sebagai pengguna laptop. Secara kesimpulan dan secara garis besar, saya merekomendasikan software ini untuk para kalian engineer atau yang suka desain, karena akurasi desain yang dihasilkan dari software ini cukup mendekati dengan prototipe aslinya dan bisa mengukur secara detail sampai bagian terdalam dari karakteristik art yang kita buat nanti. Mungkin kali ini cukup sekian review dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi dalam menentukan software dalam bidang desain yang cocok untuk teman-teman semua dalam bidang desain engineer maupun desain grafisnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.